Dan pemirsa, The Newsroom malam ini akan dipandu oleh Kania Sutisnawinata, Fitri Megantara, Wahyu Wiwoho, Afiani Malik, Kembali lagi di Metro TV Newsroom. Ini saya sudah ditemani dengan teman-teman saya. Ada satu yang nampaknya nih asik membaca tabloid yang mungkin belakangan ini menyita perhatian publik. Ada yang sudah baca? Baca apa itu? Belum baca semua? Jelaskan. Jadi baru saya aja yang baca nih ya? Iya. Oke, jadi saya tahu nih isinya kira-kira apa ya. Isinya Mau tahu? apa? Mau tahu kira-kira? Mau tahu? dong. Nah, jadi kalau mungkin bisa saya jelaskan untuk pemirsa juga mungkin di rumah, pemirsa Metro TV Newsroom. Kalau untuk yang belum baca tabloid Indonesia Barokah yang sudah menyita perhatian selama 1 pekan ini, ternyata kalau saya analisis ya, saya jujur baru dapat sore baca hari ini. sampai halaman berapa? Sampai halaman 7. Jadi kalau boleh dibedah ada 2 kerangka besar di sini, ada laporan utama di halaman 4 dan 5, kemudian di halaman 6, 7 itu ada laporan khusus. Saya coba tilik satu-satu. Dari laporan utama itu memang sesuai dengan judul mukanya di depan, yaitu soal mengupas reuni 212 dengan judul kepentingan umat atau kepentingan politik. Yang saya cari adalah benarkah ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Dewan Pers bahwa ini bukan produk jurnalistik. Saya coba lihat satu-satu, saya bedah satu-satu bahwa di sini isinya memang seperti mengambil kutipan apa yang sudah diberitakan sebelumnya oleh media-media Jadi mainstream. lebih kayak clipping gitu ya? Clipping, persis. Contohnya misalnya ada kutipan dari kompas.com, dari berita1.com, dari tirto.id. Bahkan di laporan khususnya di belakang yang berjudul membohongi publik untuk kemenangan politik dalam tanda tanya, ini mengutip cuitan-cuitan yang sudah tweetan Di Twitter. media sosial. Media Ini sosial soal- Twitter. ya. Mengulas persisnya tentang soal Ratna Sarumpait. Oke. Kasus Ratna soal Sarumpait. hoax ya, Ratna Hoax. Sarumpait. Bahkan yang menariknya lagi, ini ada mengutip dari media asing, bahkan dari jurnal. Oke. Dari Coba jurnal ditunjukkan asing. Wahyu, Coba sebenarnya ditunjukkan tabloidnya dulu. seperti apa sih? Nah, Oh ini. tabloidnya, Oke. mukanya seperti ini depannya. Ya. Terus dalamnya itu Jadi seperti kalau nggak salah isinya itu adalah tabloid, kurang lebih ini tabloid berisi 16 halaman, ada Yes. 13 macam rubrik berita dari Mukadimah sampai galeri. Nah, Betul. memang yang paling menghebohkan adalah rubrik di liputan khusus dan juga liputan utama. liputan utama di halaman 5 dan 6 itu yang membuat heboh dan banyak kontroversinya. Iya, berkaitan membuat tadi dengan- panas satu kelompok tertentu. satu kelompok dituding memang tertentu yang merasa disudutkan. merasa disudutkan dari pemberitaan di tabloid Indonesia Barokah Oke, ini. berkaitan tadi berkaitan dengan Kipling tadi, ini memang kajian dari Dewan Pers juga menyatakan bahwa tulisan dan konten dalam rubrik laporan utama dan liputan khusus ini hanya memuat beberapa pernyataan dari narasumber yang memang telah dimuat oleh media-media yang lain. Ini merupakan kajian dari Dewan Pers seperti itu. Oke. Tapi Sayangnya intinya tidak dari Dewan Pers diklarifikasi, menyatakan jadi tidak bahwa cover ini both side. bukan produk pers. Jurnalistik, ya. Bukan produk pers karena memang redaksinya ternyata tidak bisa ditelusuri, alamatnya tidak Yes. jelas. Ketika dilakukan penelusuran tidak ada di tempat. Kemudian juga wartawan-wartawannya, wartawan yang tidak redaksionalnya terdaftar, juga tidak bisa terdata. diverifikasi ya. Oke. Bahkan tidak diketahui dari nama-nama yang terdaftar di redakturnya ini siapa, fiktif Begitu ya, juga. fiktif begitu ya. Fiktif Baik, juga. malam ini rasanya ada yang hilang, Ada yang kurang lengkap. ada yang kurang ya. Tapi sepertinya tidak ada halangan untuk bergabung bersama kita malam ini ya, kan Don ya. Bosco Selamun akan bergabung dari Roma, Italia. Selamat malam Bang Don. Selamat malam Bang Don. Apa kabar Roma? Selamat malam Kania, sama baik. Saya lagi ada menunggu Pak Jonan sama Dirut Pertamina menandatangani Ya, saya suaranya kurang jelas Bang Don. Suaranya kurang jelas, nampaknya suaranya agak sedikit terputus-putus, tapi Anda saat ini sedang menghadiri penandatanganan begitu yang dilakukan oleh Pertamina dengan perusahaan migas asal Italia, Eni, begitu ya Bang Don? Betul sekali. Ya, dan penandatanganan itu sudah dilakukan Bang Don? Ini sebentar lagi akan ada penandatanganan. Yang menarik penandatanganan ini adalah itu processing CPO atau kelapa sawit. Mereka akan memperbaharui refinery yang ada di Pelaju dan mengubah kelapa sawit untuk menghasilkan bioenergi gasolin.
Oke. Baik, dan ini merupakan juga green refinery pertama begitu yang akan dibangun di Indonesia, Bang Don? Betul sekali. Betul sekali. Oke, baik Bang Don. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, saya di sini dengan teman-teman kebetulan lagi membaca tabloid Indonesia Barokah, Bang Don. Sedang mengulas isinya, kurang lebih apa pandangan Bang Don terhadap hal ini, karena tabloid Indonesia Barokah ini tentunya membuat kisru. Ini adalah salah satu isu terhangat begitu yang menyita perhatian publik saat ini, dan kita ketahui sekarang ada saling tuding antara BPN, TKN. Nah, seberapa penting sebenarnya untuk mengungkap siapa dalang di balik penerbitan tabloid Indonesia Barokah ini? Tentu penting untuk mengungkap siapa dalangnya. Kita masih ingat tahun 2014 ada obor rakyat dan sekarang ada Barokah Indonesia. Menurut saya perlu dicari siapa otaknya. Kenapa? Kita tidak bisa membiarkan gaya media mainstream untuk kemudian menyebarkan berita-berita hoax. Kalau benar mereka menyampaikan berita-berita atau informasi-informasi yang bersifat hoax, karena selama ini kan itu makanan media sosial. Lalu kemudian kalau masuk ke dalam bentuk media mainstream, itu juga akan membuat media mainstream kehilangan kepercayaan publik. Tetapi saya sendiri terus terang, saya belum terima seperti apa isi dari tabloid ini. Tetapi kalau betul misalnya menyebarkan berita-berita bohong, tentu kita meminta aparat keamanan atau kepolisian untuk mencari tahu siapa dalangnya, kan ya? Iya, baik. Kita akan mengulas lebih jauh tentunya mengenai hal ini. Mungkin Afi ada pandangan tertentu mengenai terbitnya atau beredarnya tabloid Indonesia Barokah ini, tentunya tentang peredarannya yang di seluruh Indonesia. Itu menarik sekali yang disampaikan juga oleh Bang Don, bahwa siapa sih sebenarnya, semua orang ingin mengetahui siapa dalang di balik tabloid Indonesia Barokah ini. Juga banyak institusi yang memberikan komentar. Saya akan berikan informasi lebih jauh, tapi mungkin kita sebaiknya sampai jumpa dulu ke Bang Don Bosco Salamun di Roma, Itali. Terima kasih banyak Bang Don untuk komentarnya di Newsroom. Semoga tadi penandatanganan dari Pertamina dan ENI ini berjalan dengan baik ya. Iya. Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa sih sebenarnya bagaimana perjalanan dari tabloid Indonesia Barokah ini? Saya mengajak teman-teman dan juga pemirsa untuk melihat ke sebelah sini. Di sini kita lihat, nah ini perjalanan kasus dari Indonesia Barokah. Oke, pertama memang beredar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tapi ternyata hingga hari ini sudah mulai menyebar mungkin hampir di seluruh pulau besar yang ada di Indonesia. Dari Pulau Jawa sendiri sudah sampai ke Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Bahkan ternyata sudah masuk juga ke kawasan Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sampai Lampung Utara. Bergerak ke arah timur, ternyata tabloid Indonesia Barokah ini sudah bergerak ke Bali, NTB, ke Kalimantan Timur, ke NTT, bahkan sampai ke Papua. Kita lihat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah institusi kepolisian yang mengatakan bahwa ternyata setelah dicek kantor redaksinya, alamatnya adalah fiktif atau palsu, termasuk juga mereka belum bisa mengklarifikasi siapa nama-nama yang ada dalam redaksional di Indonesia Barokah ini. Terus pengiriman bukan dari redaksi. Sejauh ini memang kepolisian dikatakan masih akan menerima tanggapan dan juga pendapat dari Dewan Pers, dan juga mereka meminta pendapat dari beberapa saksi ahli. Itu dari pihak kepolisian. Kita lihat apa sih sebenarnya tanggapan Bawaslu, karena semua mengatakan apa sih statement dari Bawaslu. Ada 4 statement penting dari Bawaslu yang mengatakan bahwa konten ini sebenarnya, konten yang berada di Indonesia Barokah ini, tabloid ini tidak melanggar aturan pemilu. Kemudian konten tidak berisi kampanye visi misi salah satu paslon. Sehingga dianggap konten tidak menyudutkan salah satu paslon, dan nah ini penting, bagaimana supaya keresahan yang terjadi dan supaya suasana tidak tambah panas dari kedua kubu masing-masing diharapkan, dan Bawaslu juga mengimbau untuk menghentikan penyebaran tabloid melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia, di mana diminta tolong bahwa dari Bawaslu PT Pos ini menghentikan penyebaran atau pengiriman dari tabloid Indonesia Barokah ini. Berikutnya, nah ini semua menunggu apa sih sebenarnya statement dari Dewan Pers. Dewan Pers ini sebenarnya juga sudah menerima salah satu paslon yang melaporkan tabloid Indonesia Barokah ini tanggal 25 Januari. Nah, kita lihat apa tanggapan dari Dewan Pers. Pertama, dianggap kurang indikasi konten sebagai informasi jurnalistik.
Isinya seperti disampaikan tadi oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa kebanyakan adalah kompilasi dari informasi atau juga tulisan yang sudah dilansir oleh media-media yang lain. Tidak ada wawancara dengan narasumber, tidak cover both side, lalu tidak ada proses verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi kepada narasumber. Nah, sempat memang Dewan Pers ini mengundang atau memanggil pihak tabloid Indonesia Barokah untuk mengklarifikasi. Tapi ternyata pihak dari tabloid Indonesia Barokah ini tidak hadir juga dengan tanpa alasan yang jelas. Nah, kebanyakan konten memang lebih banyak menulis ulang dari media-media yang lain. Keputusan Dewan Pers ini sebenarnya ada dua. Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya tabloid Indonesia Barokah ini silakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dan juga Bawaslu, Dewan Pers maksud kami akan memanggil BPN sebagai pihak pelapor. Nah, tapi sudah terlanjur menjadi kontroversi dari kedua belah pihak, baik dari pihak BPN maupun TKN. Kita lihat pro kontra yang terjadi dengan adanya tabloid Indonesia Barokah ini. Kita lihat bahwa Andre Rosiade, jubir BPN Prabowo Sandi Uno, mengatakan disebut namanya. Faktanya, Ipang Wahid sudah mengakui teman-teman di kantor beliau yang telah memberi servernya dan membuat website indonesiabarokah.com. Beliau hanya membantah terlibat di tabloid Indonesia Barokah. Ini versi dari BPN. Kita simak juga. Ada tanggapan berikutnya dari Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik TKN, yang mengatakan kami menyampaikan TKN tidak pernah menerbitkan Indonesia Barokah. Hanya ada 2 website yang dilaporkan ke KPU. Kurang lebih seperti itu. Nah, nama Ipang Wahid kan juga sebenarnya sudah disebut-sebut. Kita melihat sebagai pihak yang terkena imbas dari adanya tabloid Indonesia Barokah ini. Nama Ipang Wahid ini juga dituduh sebagai pembuat tabloid Indonesia Barokah. Lantaran Ipang Wahid ini membuat konten kreatif untuk website yang namanya kurang lebih sama, indonesiabarokah.com. Nah, klarifikasi sudah dilakukan, tapi kurang lengkap kalau kami tidak mengundang langsung Ipang Wahid. Kita langsung mengundang Ipang Wahid. Selamat malam. Mas Ipang. Hai, malam. Terima kasih sudah hadir di Metro TV Newsroom. Silakan bergabung bersama kami. Apa kabar, Mbak? Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi Ma'ruf. Terima kasih sudah datang di Metro TV Newsroom. Silakan Mas Ipang. Jadi nama Anda disebut-sebut nih. Iya gitu deh. Atau bahkan dikatakan sebagai dalang begitu ya, tabloid Barokah Indonesia. Ada yang ingin diklarifikasi atau mungkin ingin diperjelas? Wah, kayak di sidang ini. Enggak sih, sebenarnya saya udah beberapa kali bicara ya sama beberapa media bahwa pada waktu ini keluar heboh gitu ya, saya juga kaget. Terus saya bikin tulisan dulu sebenarnya di media sosial bahwa saya bilang saya bukan orang yang membuat ini. Saya juga tidak tahu siapa yang nulis, siapa yang nyetak, siapa yang distribusi, berapa banyak, kemana, anything kita nggak ngerti. Saya nggak ikut-ikutan urusan beginian gitu ya. Bahwa Indonesia Barokah ini, saya selalu bilang bahwa ini adalah open platform. Jadi saya ingin memastikan dulu. Jadi ada website Indonesia Barokah begitu ya. Terus kemudian nggak ke situ dulu sebenarnya. Jadi ini kronologisnya ya. Iya. Jadi teman-teman tuh, saya tuh terbiasa bikin sebuah social movement gini ya. Jadi sebelum ini ada yang namanya masih jalan juga, namanya Jumat Menabung, menebar nasi bungkus. Nah, terus ada lagi rekreasi Ramadan, itu di bulan Ramadan. Jadi memang sering kita bikin konten-konten kreatif yang memang ya siapapun bisa distribusi. Nah, ini juga sama, namanya Indonesia Barokah. Udah banyak yang ikutan. Saya bikin 3 konten video. Iseng-isengan, terus udah gitu bikin. Nah, ada anak-anak yang mau kontribusi juga. Terus mereka bilang mau bikin websitenya misalnya gitu kan. Ngomong sama si Nizar ini staf di kantor. Terus bilang sama Nizar, Zar aku pakai servernya ya. Oh pakai aja. Ini server kantor. Jadi pembelian itu pembelian host, sebenarnya hosting. Server. Ya. Jadi itu yang akhirnya sama Nizar pinjamkan gitu kan. Ini urusannya nggak cuma Indonesia Barokah aja. Urusan kantor juga ada di server itu. Nah jadi ya sudah, saya nggak tahu menahu sampai kemudian ada tuh meme, saya dihujani dengan ratusan meme. Mas Ipang, itu kapan dipinjamkan itu? Ya November mestinya ya. November ya. Sementara Indonesia Barokah itu sudah eksis terlebih dahulu sebagai satu buah gerakan. Iya. Indonesia Barokah yang website nih, yang website, campur. Itu sudah dari
Mestinya November, ya, karena saya bikin mulai, ya? konten itu di November. Bikin konten itu November ya. Atau late Oktober, saya lupa lah, saya nggak ngerti bikin ininya. Nah terus dibuat sama si Nizar sama kawan-kawan. Nah udah mulai rame, saya bilang, Zar, lu pakai apaan kok jadi rame begitu gitu kan? Terus iya mas, nih ternyata anak-anak itu pakai servernya yang belinya atas nama saya dulunya. Jadi gitulah kira-kira. Mas Ipang, nanti kita bahas lebih jauh karena saya sampai kemudian lihat Instagramnya Mas Ipang juga. Klarifikasi kan panjang sekali di situ ya, sampai mengatakan bahwa demi Allah memang tidak berkaitan gitu. Nah juga nanti kita akan orang pesantren, jadi harus bawa-bawa begitu. sampai demi Allah tidak berkaitan dengan tabloid Indonesia Barokah. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV News.